Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun para sahabat GKI yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, kita bersama-sama akan diajak mengikuti acara Renungan Harian. Bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto. Hari ini kita akan diajak merenungkan tentang firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tema yang menarik sekali, menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Seperti apa kita membayangkan ketika kita mesti menabur dengan air mata, kita akan bisa menuai dengan sorak-sorai. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, ayo kita siapkan hati kita memasuki renungan hari ini dengan kita mengawali lewat sebuah lagu dari nyanyian Kidung Jemaat 401 ayat 1 dan 2. Makin dekat Tuhan kepadamu. Saudaraku, kita pergunakan waktu ini lebih dekat kepada Tuhan. Semakin dekat aku datang padamu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Makin dekat Tuhan kepadamu. Walaupun saliblah mengangkatku, inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Di tengah masa pandemi yang sulit sekalipun, mari kita belajar terus berseru, Tuhan, bawa aku makin dekat kepadamu Tuhan. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah, asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Amin. Mari kita awali dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau panggil kami datang mendekat kepadamu. Kami datang padamu Tuhan, membawa kerinduan hati untuk mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Kami siap sedia menyambut kebenaran firman-Mu. Kami siap sedia menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus
kami bersepakat diberkati dengan sabda firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tema yang menarik hari ini kita pergumulkan dalam renungan hari ini tentang menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Ayo kita bareng-bareng membaca, mengucapkan firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama demikian ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto maupun para sahabat GKI di berbagai tempat dan di berbagai kota. Hari ini kita merenungkan sebuah tema tentang menabur dengan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Pasti di antara kita akan bercerita, Pak Pendeta Stefanus Lim, masa pandemi membuat hidup kami harus bercucuran air mata. Sungguhkah kami nanti bisa mengalami sorak-sorai kemenangan? Amin, puji Tuhan, itu yang kita rindukan. Dengan dasar apa kita membandingkannya? Ibu bapak saudaraku terkasih, kita mesti membuka tentang latar belakang kitab Mazmur ini ditulis. Saudaraku terkasih, para ahli tafsir memberitahu bahwa kitab Mazmur ini ditulis di tengah-tengah situasi di mana umat Allah baru saja mengalami pembuangan dan sekarang dipersiapkan untuk pulang kembali ke tanah airnya. Apa yang terjadi saat itu? Sejarah mencatat bagaimana umat Israel mengalami kekalahan dalam peperangan sehingga bangsa Israel ini harus dibuang ke negeri Babel, sekarang negara Irak. 70 tahun lamanya hidup di tengah-tengah pembuangan di negeri Babel. Kehilangan identitas sebagai umat kesayangan Tuhan. Hidup di dalam masa-masa sangat sulit di negeri Babel. Saudaraku, apakah Tuhan membiarkan umatnya terus-menerus 70 tahun berada di negeri pembuangan seperti itu? Tentu tidak. Apa yang terjadi? Sejarah mencatat bagaimana peta politik dunia berubah pada tahun 539 sebelum Masehi. Saat itu kerajaan Persia atau sekarang disebut negara Iran berhasil menaklukkan kerajaan Babel atau Irak. Dan apa yang terjadi? Bagaimana kebijakan Raja Persia yang bernama Raja Kores mengizinkan umat Israel yang dibuang di negeri Babel diperbolehkan pulang kembali ke negeri asalnya. Bayangkan saudaraku, setelah 70 tahun harus ada di negeri Babel, sekarang ada kesempatan untuk pulang kembali ke tanah air. Ada banyak harapan, ada semangat, ada sukacita. Tapi tahukah kita bahwa ternyata negeri Israel yang akan dituju adalah negeri dalam keadaan situasi yang sudah hancur lebur. Tatanan infrastrukturnya pun sudah hancur lebur. Setelah 70 tahun lamanya ditinggal begitu saja. Jadi umat ini mesti pulang
untuk melihat keprihatinan, kehancuran di tengah negeri bangsanya. Di tengah-tengah situasi dan kondisi macam begini, apa yang harus dimiliki oleh kehidupan umat Allah? Indah sekali kalau hari ini tema kita mau mengatakan siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti bisa menuai dengan sorak-sorai. Mana buktinya? Ibu bapak saudaraku, saya jadi teringat dengan sebuah kisah cerita tentang seorang wanita yang berusia 59 tahun. Siapakah wanita ini? Wanita ini bernama Zoe Koplowitz. Zoe Koplowitz adalah salah seorang peserta lomba lari maraton di kota New York, Amerika. Menarik bahwa Zoe Koplowitz selalu menjadi peserta paling akhir yang tiba di garis finish. Coba kita bandingkan. Kalau juara pertamanya itu dalam lomba lari maraton itu paling hanya membutuhkan waktu 2 jam 9 menit. Ia bisa dapat piala juara pertama. Berapa waktu yang diperlukan oleh Zoe Koplowitz? Catatan waktu menunjukkan peserta lomba lari maraton ini selalu sampai di garis akhir itu paling terlambat. Karena Zoe Koplowitz membutuhkan waktu 33 jam 9 menit. Wow, luar biasa. 33 jam 9 menit. Ketinggalan luar biasa. Pertanyaan kita, apakah ini prestasi yang memalukan? Ternyata tidak. Justru ini adalah prestasi yang mencengangkan, yang membuat banyak orang kagum dan menjadikan Zoe sebagai teladan bagi banyak orang. Kenapa bisa begitu, saudaraku? Karena kita temukan jawabannya sederhana. Zoe Koplowitz melakukan ikut dalam perlombaan lari maraton itu dalam keadaan lumpuh. Zoe Koplowitz itu menderita penyakit multiple sclerosis, yaitu sebuah penyakit syaraf kronis yang mempengaruhi sistem syaraf pusat. Saudaraku, seperti apa Zoe Koplowitz kalau ikut lomba lari maraton di kota New York? Ini penampilannya. Sampai lewat tengah malam. Karena 33 jam loh ikut lomba larinya. Yang lain paling 2 jam. Tapi lihat apa yang dilakukan anak Tuhan yang satu ini berjalan tertatih-tatih. Masyarakat semuanya memaklumi bahwa Zoe Koplowitz ini lumpuh sejak 30 tahun yang lalu. Dia hanya bisa berjalan tertatih-tatih dengan menggunakan 2 tongkat penyangga. Zoe Koplowitz ikut lomba itu bukan kepingin jadi juara, tidak mungkin. Ia ingin membuktikan bahwa kelumpuhan itu tidak membuat diriku berhenti berjuang. Buktinya, walaupun susah payah, Zoe Koplowitz selalu mencapai garis finish. Bahkan catatan menunjukkan sudah ikut 20 kali pertandingan lomba maraton di kota New York ini dan semuanya berhasil mencapai garis finish walaupun waktunya panjang sekali. Bagaimana tanggapan masyarakat? Luar biasa. Masyarakat di Amerika menyambut Zoe Koplowitz ini, menemani, menyemangati,
Dan sungguh melihat perjuangan ini tidaklah boleh sia-sia. Indah sekali. Kalau di sana dicatat bagaimana Zoe Koplowitz itu hanya mampu berjalan tertatih-tatih dengan bantuan tongkat penyangga. Dia ingin membuktikan penyakitku tidak akan mampu meredam semangat yang tetap ada dalam diriku dan tidak boleh menghentikan perjuanganku ini. Ibu bapak saudaraku terkasih, luar biasa ketika Zoe Koplowitz berkata bahwa apa yang dilakukan ini adalah bentuk metafora kehidupan. Orang bisa mencapai sesuatu dengan cara menempatkan satu kaki di depan kaki lainnya. Ya, semangat dan keyakinan Zoe Koplowitz ini membawanya mencapai sesuatu yang luar biasa. Pokoknya kalau aku mau melangkah, menempatkan satu kaki di depan kaki satunya, pasti kehidupan akan terus bisa aku hadapi. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, dengan segala keterbatasannya, dengan segenap perjuangannya, saya yakin sungguh berat bagi Zoe Koplowitz melawan rasa sakit, rasa nyeri yang harus dihadapi di setiap pertandingan itu. Tapi Zoe Koplowitz selalu mampu mencapai garis finish. Finish di tempat terakhir dengan catatan waktu yang jauh lebih lambat dari ukuran normal. Ternyata tidak menempatkan Zoe Koplowitz pada posisi pecundang. Justru semua orang memandang sebagai seorang juara sejati. Itu sebabnya di setiap akhir pertandingan maraton yang dia ikuti, ia pasti mendapat sebuah kalung penghargaan tentang perjuangannya dalam pertandingan yang tidak mudah dan sulit ini. Luar biasa. Ibu bapak saudaraku terkasih, benar sekali apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ketika umat Allah mesti pulang kembali ke tanah air, melihat kondisi sungguh-sungguh sudah hancur lebur. Apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya mereka tetap menabur walaupun sangat berat. Ayo kita baca sekali lagi Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6 bersama-sama demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Bagaimana di tengah kesulitan yang saat itu harus dihadapi, firman Tuhan mendorong supaya setiap anak Tuhan itu berani tetap menabur walaupun harus mencucurkan air mata. Karena pada saatnya kita pasti berhasil menuai dengan sorak-sorai. Masa pandemi Tuhan izinkan terjadi sampai hari ini. Bukan berarti kita harus berdiam diri. Ayo, tetaplah berani berjuang. Ada Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan tepat pada waktunya. Jangan berhenti berharap. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari tetap berjalan bersama Tuhan. Maukah ini menjadi sikap iman kita? Kalau kita katakan aku siap. Mari kita tanggapi dan kita sambut dengan lagu Kudaki Jalan Mulia. Saudaraku, ambillah sikap hatimu untuk tetap setia berjalan bersama Tuhan. Mantapkan langkah-langkah hidupmu bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mengubah keadaan hidup kita.
Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Mari saudaraku, kita berdoa bersama. Kita minta berkat Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, di tengah masa pandemi yang tidak menentu ini, pegang tangan kami Tuhan, gandeng hidup kami seisi keluarga kami, melangkah bersama denganmu. Kami tetap maju berjuang. Bersama Tuhan kami akan mengalami kemenangan, bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Tuhan mantapkan langkah-langkah perjuangan iman anak-Mu. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita selalu. Salam sehat, berkat Tuhan menaungi kita. Amin.